Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu senang sekali kita dapat berjumpa kembali bersama walaupun hanya secara daring. Kali ini kita akan membahas kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu gen. Gen berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama reaksi sintesis protein dan enzim sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Faktor yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan substansi yang sangat aktif di dalam metabolisme. Hormon berfungsi dalam memacu pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel. Akan tetapi, ada juga hormon yang menghambat pertumbuhan. Meskipun hormon diproduksi di dalam tubuh, tetapi hormon juga dipengaruhi oleh faktor luar. Hormon pada tumbuhan dikenal juga sebagai fitohormon. Berikut ini hormon-hormon yang berperan pada tumbuhan. Yang pertama, auksin atau indole acetic acid atau IAA. Adapun fungsi auksin adalah untuk meningkatkan perkembangan bunga dan buah, pembentukan buah partenokarpi, menghambat pertumbuhan tunas samping atau tunas lateral, mencegah gugur daun, merangsang perkembangan akar lateral, merangsang pembelahan sel kambium fasikuler, dan menyebabkan dominansi apikal. Yang kedua adalah sitokinin. Fungsinya merangsang pembelahan sel, memperkecil dominansi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, mempercepat pertumbuhan memanjang, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, giberelin. Fungsinya adalah mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel, menghambat pembentukan biji, merangsang pembungaan, menghilangkan dormansi pada biji, merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase yang berperan dalam perkecambahan. Keempat adalah asam absisat. Fungsinya menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menyebabkan dormansi bila kondisi lingkungan buruk, merangsang penutupan stomata pada musim kering, membantu pengguguran daun pada musim kering. Hormon yang kelima adalah gas etilen. Fungsinya membantu mempercepat pemasakan buah. Hormon yang keenam adalah asam traumalin atau traumalin acid, membantu proses penyembuhan atau penutupan luka pada tumbuhan. Yang ketujuh adalah hormon kalin. Fungsinya membantu pembentukan organ. Kalin terbagi menjadi filokalin merangsang pembentukan daun, kaulokalin merangsang pembentukan batang, rizokalin merangsang pembentukan akar, dan antokalin merangsang pembentukan bunga pada tumbuhan. Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan antara lain adalah nutrisi, air, derajat keasaman atau pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembapan, gravitasi, sentuhan, dan adanya parasit dan herbivora. Nutrisi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun unsur-unsur penting atau esensial yang dibutuhkan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro merupakan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, yaitu C untuk karbon, H untuk hidrogen, O untuk oksigen, E untuk nitrogen, S untuk sulfur, P untuk fosfor, K untuk kalium, Ca untuk kalsium, dan Mg untuk magnesium. Sedangkan unsur mikro merupakan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu Fe untuk besi, B untuk boron, Mn untuk mangan, Mo untuk molibdenum, Zn untuk zinc, Cu untuk cuprum atau tembaga, Co untuk kobalt, Ni untuk nikel, dan Cl untuk klorin. Yang kedua adalah air atau H2O. Fungsi air pada tumbuhan adalah sebagai berikut, yaitu sebagai pelarut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sebagai bahan dasar untuk reaksi biokimia pada sel tumbuhan,
sebagai medium berlangsungnya metabolisme, menjaga tekanan turgor dinding sel agar tidak kekeringan, berperan dalam proses transportasi unsur hara dari tanah ke daun, mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan dan untuk proses transpirasi atau penguapan dan fotosintesis. Ketiga, derajat keasaman atau pH. Jika keadaan tanah terlalu asam, maka klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Faktor yang keempat adalah kadar garam. Kadar garam dalam air tanah sangat berpengaruh dalam proses penyerapan oleh sel-sel rambut akar. Kadar garam yang terlalu tinggi menyebabkan sel tumbuhan kehilangan cairan karena mengalami plasmolisis atau peristiwa lepasnya protoplasma keluar dari sel. Hanya beberapa tumbuhan tertentu yang dapat hidup pada lingkungan yang berkadar garam tinggi, contohnya mangrove. Yang kelima, oksigen. Kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Faktor yang keenam adalah cahaya. Cahaya dibutuhkan pada proses fotosintesis, berpengaruh pada tersedianya makanan pada tumbuhan. Panjang penyinaran atau fotoperiodisme berpengaruh terhadap berbagai tumbuhan dengan respon yang berbeda-beda. Faktor yang ketujuh yaitu suhu. Tumbuhan umumnya hidup pada suhu 10 hingga 38 derajat Celcius. Tidak akan bertahan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Namun, tumbuhan di wilayah 4 musim mampu bertahan karena memiliki protein khusus yang mampu membuatnya bertahan, yaitu heat shock protein atau protein kejut panas. Faktor ke-8 adalah kelembapan. Kelembapan udara maupun tanah berkaitan dengan ketersediaan air bagi tumbuhan. Tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap kelembapan antara lain adalah kaktus dan kelapa. Faktor yang ke-9 adalah gravitasi. Tumbuhan mampu mengindra gravitasi karena adanya pengendapan statolit pada titik terendah sel tudung akar. Statolit adalah plastida yang mengandung butiran pati padat. Yang ke-10 adalah sentuhan. Sentuhan akan menghambat pertumbuhan sel, sehingga terjadi perbedaan laju pertumbuhan antara tumbuhan yang terkena sentuhan dan yang tidak. Faktor terakhir adalah adanya organisme parasit dan herbivora. Organisme parasit pada tumbuhan dan herbivora mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, materinya Ibu cukupkan sampai di sini. Kita telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan hari ini ya. Dan Ibu harap penelitian kalian bisa diselesaikan tepat waktu. Oke. Di sini juga Ibu mau ngasih tahu minggu depan kalian siap-siap ya. Kita akan ulangan tentang materi kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan pada Allah mohon ampun. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.